Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amania Istiqomah, Yosyana Alvarena, dan Erna Safitri. Konsep audit terhadap siklus pendapatan, pengujian pengendalian transaksi penjualan kredit. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun tunai, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Transaksi penjualan kredit dilakukan melalui sistem penjualan kredit. Sedangkan transaksi penjualan tunai dilakukan melalui sistem penjualan tunai. Pendapatan perusahaan dapat berkurang karena barang yang dijual dikembalikan oleh customer ke penjual, dan pencadangan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang. Transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual dilaksanakan melalui sistem retur penjualan, dan transaksi pencadangan kerugian piutang usaha dilaksanakan melalui sistem pencadangan kerugian piutang usaha. Piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan dapat berkurang karena debitur tidak mampu melunasi utangnya. Transaksi penghapusan piutang ini dilaksanakan melalui sistem penghapusan piutang. Sistem akuntansi penjualan kredit. Fungsi terkait penjualan. Unit organisasi pemegang bagian order penjualan yang bertanggung jawab: 1. Menerima surat order dari customer. 2. Mengedit order dari customer untuk menambah informasi yang belum ada. 3. Membuat back order saat diketahui informasi bahwa persediaan tidak mencukupi. 4. Membuat faktur penjualan tunai atau transaksi penjualan tunai. Fungsi terkait pemberi otorisasi kredit. Unit organisasi pemegang bagian kredit yang bertanggung jawab: 1. Meneliti status kredit customer dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada customer. 2. Membuat bukti memorial atas dasar surat keputusan Direktur Keuangan untuk penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. Fungsi terkait penyimpanan barang. Organisasi pemegang bagian gudang yang bertanggung jawab menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh customer, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi terkait pengiriman barang. Unit organisasi pemegang bagian pengiriman yang bertanggung jawab menyerahkan barang atas dasar standar operasional dari fungsi penjualan. 2. Menjamin tidak ada barang yang keluar tanpa otorisasi pihak yang berwenang. 3. Menyerahkan barang kepada customer yang telah melunasi barang. 4. Mengirimkan kembali barang yang telah dibeli perusahaan kepada pemasok dalam retur pembelian. Fungsi terkait bagian penagihan. Unit organisasi pemegang bagian penagihan yang bertanggung jawab: 1. Membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada customer. 2. Menyiapkan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi. Fungsi terkait pencatatan piutang. Unit organisasi pemegang bagian piutang yang bertanggung jawab: 1. Mencatat piutang yang timbul karena transaksi penjualan kredit. 2. Mencatat berkurangnya piutang karena retur penjualan, penerimaan kas dari customer, dan penghapusan piutang. 3. Membuat dan mengirimkan pernyataan piutang kepada customer. Fungsi terkait akuntansi biaya. Unit organisasi pemegang bagian akuntansi biaya yang bertanggung jawab mencatat kos produk jadi yang dijual dalam buku pembantu sediaan dan mencatat kos produk jadi yang dikembalikan oleh customer dalam transaksi retur pembelian. Fungsi terkait akuntansi umum.
Unit organisasi pemegang bagian akuntansi umum yang bertanggung jawab mencatat transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan transaksi retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang dalam jurnal umum. Fungsi terkait penerimaan barang. Unit organisasi pemegang bagian penerimaan barang yang bertanggung jawab menerima barang baik yang berasal dari transaksi pembelian maupun yang berasal dari transaksi retur penjualan. Selanjutnya adalah dokumen. Dokumen yang dipakai dalam transaksi penjualan kredit adalah 1. Dokumen sumber yang berupa faktur penjualan, yaitu dokumen yang berisi uraian barang yang dijual kepada customer. Faktur penjualan dipakai sebagai dasar mencatat timbulnya piutang. 2. Dokumen pendukung. Surat order pengiriman. Lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen tersebut. Surat muat. Dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum. Selanjutnya adalah catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah 1. Jurnal penjualan yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan kredit. 2. Jurnal umum untuk mencatat kos produk yang dijual berdasarkan bukti memorial. 3. Buku pembantu piutang, yaitu buku pembantu yang digunakan untuk mencatat bertambahnya piutang kepada debitur tertentu berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. 4. Buku pembantu sediaan, yaitu buku pembantu yang digunakan mencatat kos produk jadi tertentu yang dijual berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan. Yang kelima, buku besar, yaitu piutang usaha, pendapatan penjualan, gross produk yang dijual, sediaan produk jadi. Berikut ini akan gambar bagan alir sistem penjualan kredit. Dalam gambar terlihat fungsi-fungsi yang terkait dalam transaksi penjualan. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam penjualan kredit itu saling berhubungan, di mana pelanggan akan membuat pesanan pada bagian order penjualan. Kemudian bagian penjualan akan membuat surat order pengiriman yang akan diserahkan kepada bagian kredit yang apabila disetujui akan dikirimkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang akan dikirimkan oleh bagian pengiriman. Setelah barang dikirim, bagian order penjualan akan mengirimkan surat order pengiriman ke bagian tagihan. Pada bagian tagihan akan membuat faktur penjualan atas dasar surat order pengiriman tersebut, yang kemudian surat order pengiriman dan faktur penjualan diserahkan pada bagian piutang untuk dilakukan pencatatan piutang. Selain itu, faktur penjualan juga diserahkan ke bagian kartu persediaan untuk dicatat pengurangan persediaan dan dikirimkan ke bagian jurnal untuk dicatat penjualan yang telah terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu potensial dan aktivitas pengendalian pada sistem akuntansi penjualan kredit. Berikut ini contoh aktivitas pengendalian yang terdapat dalam penjualan kredit. Yang pertama, penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi untuk setiap penjualan. Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Aktivitas ini bertujuan untuk menjamin asersi keterjadian transaksi penjualan kredit. Aktivitas yang kedua yaitu fungsi pemberi otorisasi kredit mengecek semua customer baru. Otorisasi ini berupa tanda tangan kepala fungsi pemberi otorisasi kredit dalam dokumen kredit kopi yang merupakan tembusan dari surat order pengiriman. Semua customer baru harus dicek kelayakannya untuk dapat diberi kredit dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan kemampuan dan keandalannya
untuk dapat diberi kredit. Aktivitas ini ditujukan untuk menjamin asersi penilaian transaksi penjualan kredit. Aktivitas yang ketiga yaitu penentuan bahwa customer berada dalam daftar customer yang disetujui. Penjualan kredit mengandung resiko tidak tertagihnya piutang. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko tersebut adalah hanya dapat melaksanakan transaksi penjualan kredit kepada customer yang namanya telah tercantum dalam daftar customer yang layak untuk diberi kredit. Aktivitas yang keempat, pengecekan batas kredit sebelum penjualan kredit dilaksanakan. Bagi customer lama, untuk mengurangi tingkat resiko tidak tertagihnya piutang, penjualan kredit hanya dilakukan jika fungsi pemberi otorisasi kredit telah melaksanakan pengecekan apakah batas kredit maksimum untuk customer tertentu telah dilampaui. Aktivitas ini ditujukan untuk menjamin asersi penilaian transaksi penjualan kredit. Aktivitas yang kelima, barang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman yang telah diotorisasi. Fungsi penyimpanan barang bertugas sediaan yang disimpan di gudang. Fungsi ini hanya dapat melakukan pengeluaran barang jika mendapat perintah dari fungsi penjualan dalam surat order pengiriman barang yang diotorisasi oleh fungsi penjualan tersebut. Aktivitas yang keenam adalah pengecekan barang yang dikirim dengan surat order pengiriman. Kecermatan jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim kepada customer dapat dijamin dengan melakukan kegiatan pengecekan barang yang dikirimkan dengan informasi mengenai jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang sebagaimana yang tercantum dalam surat order pengiriman. Aktivitas ini ditunjukkan untuk menjamin asersi keterjadian dan kelengkapan. Aktivitas yang ketujuh yaitu pemisahan fungsi pengiriman barang dari fungsi penjualan. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit, yaitu untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan pesanan pelanggan, yang artinya bukan transaksi fiktif. Aktivitas 8, pembuatan dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman barang. Pengiriman barang kepada customer diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Dokumen ini kemudian dikirimkan ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang sesuai dengan perintah pengiriman yang diterbitkan oleh fungsi penjualan. Sehingga fungsi penagihan dapat mengirimkan faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang. Aktivitas ini digunakan untuk memberikan jaminan keterjadian transaksi penjualan kredit. Aktivitas 9, setiap faktur penjualan harus dilampiri dengan surat order pengiriman yang telah diotorisasi dan dokumen pengiriman. Faktur penjualan merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan kredit ke dalam buku pembantu piutang dan jurnal penjualan. Agar menjadi dokumen yang andal, maka harus dilengkapi pendukung, yaitu surat order pengiriman yang telah diotorisasi fungsi penjualan dan dokumen pengiriman yang telah diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Aktivitas 10, pencocokkan faktur penjualan dengan dokumen pengiriman. Untuk menjamin kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam faktur penjualan, perlu adanya aktivitas pencocokan informasi yang dicantumkan dalam faktur penjualan dengan informasi yang tercantum dalam kopi surat order pengiriman serta surat muat. Aktivitas 11, pertanggungjawaban secara periodik dokumen pengiriman. Untuk menjamin bahwa semua barang yang telah dikirimkan ke customer telah dibuatkan penagihan melalui pembuatan dan pengiriman faktur penjualan, secara periodik perlu diadakan pertanggungjawaban dokumen pengiriman dengan mencocokkan jumlah barang yang telah dikirimkan dengan yang telah dibuatkan faktur penjualan. Aktivitas 12, pengecekan independen terhadap pemberian harga faktur penjualan. Untuk menjamin keakuratan jumlah rupiah yang ditagihkan kepada customer, perlu dilakukan pengecekan independen terhadap pemberian harga satuan dalam faktur penjualan.
Aktivitas ini digunakan untuk menjamin keandalan asersi penilaian. Aktivitas 3, setiap pencatatan harus dilandasi dokumen sumber faktur penjualan dan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi yang andal harus didukung oleh dokumen sumber yang telah diotorisasi pihak berwenang. Transaksi penjualan kredit yang dicatat dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang harus didasarkan pada faktur penjualan dan dilampiri dengan kopi surat order pengiriman serta surat muat. Aktivitas ini digunakan untuk menjadikan andal berbagai asersi keberadaan atau keterjadian, hak dan kewajiban, dan penilaian. Aktivitas 14, pengecekan independen posting ke dalam buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Untuk mengecek ketelitian data dalam akun kontrol piutang dalam buku besar, aktivitas pengendalian harus secara periodik dilakukan rekonsiliasi antara buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Aktivitas 15, pertanggungjawaban semua faktur penjualan secara periodik. Untuk menjamin bahwa semua faktur penjualan yang dibuat selama periode akuntansi tertentu telah dicatat ke dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang secara periodik, fungsi penagihan harus mempertanggungjawabkan semua faktur penjualan yang dibuat selama periode akuntansi tertentu dan memeriksa apakah semua faktur penjualan tersebut dicatat ke dalam catatan akuntansi semestinya. Aktivitas 16, panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. Keakuratan posting transaksi ke dalam buku pembantu piutang dan ke jurnal penjualan ditentukan oleh pemberian kode akun dalam pembuatan faktur penjualan. Aktivitas 17, pengiriman pernyataan piutang bulanan kepada debitur. Secara periodik, fungsi pencatat piutang mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Prosedur audit, keberadaan atau kejadian. Yang pertama, dilakukan pengamanan terhadap atau termasuk pengamatan terhadap pemisahan fungsi. Yang A. Persetujuan surat order pengiriman, B. Pengiriman barang, C. Penagihan customer, D. Pengiriman pernyataan piutang bulanan, dan penindaklanjutan keluhan dari customer. Keterangan pengamatan terhadap yang pertama, persetujuan SO pengiriman oleh fungsi penjualan. Yang kedua, pengiriman barang yang dilaksanakan oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga, penagihan customer oleh fungsi penagihan. Yang keempat, pengiriman pernyataan piutang bulanan dan penindaklanjutan keluhan dari customer oleh fungsi pencatatan piutang. Yang kedua, ambil sampel transaksi penjualan dari jurnal penjualan dan dilakukan verifikasi terhadap tanggal, nama customer, dan jumlah moneter dan non-moneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung berikut ini: A. Faktur penjualan, B. Laporan pengiriman barang, C. Surat barang yang telah diotorisasi. Keterangan auditor mengambil sampel faktur penjualan dari arsip dokumen tersebut yang diselenggarakan fungsi pencatatan piutang dan memeriksa. Yang pertama, penggunaan formulir faktur penjualan yang bernomor urut tercetak. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir faktur penjualan yang bernomor urut tercetak tersebut. Yang ketiga, tanda tangan otorisasi atau faktur penjualan dari yang berwenang. Yang keempat, kesesuaian informasi dalam faktur penjualan dengan info dalam dokumen pendukung. Yang kelima, kelengkapan dokumen pendukung faktur atau SO pengiriman dan surat muat. Yang keenam, tanda tangan otorisasi atau faktur penjualan dari yang berwenang. Yang ketujuh, kesesuaian harga jual, syarat penjualan,
dan potongan yang tercantum dalam faktur penjualan dengan peraturan yang berlaku mengenai hal itu. Yang ke-8, ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam faktur ke dalam buku pembantu piutang dan jurnal penjualan. Prosedur audit. Yang ketiga, kelengkapan. Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut atau surat order pengiriman, LPB, faktur penjualan. Periksa secara selintas nomor urut faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan. Keterangan, auditor memeriksa apakah klien menggunakan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaian formulir tersebut dipertanggungjawabkan melalui pemakaian nomor urut tercetak tersebut pada saat pengambil sampel surat order pengiriman dan faktur penjualan. Yang keempat, ambil sampel surat order pengiriman yang disetujui dan dilakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut ini: A. Laporan pengiriman barang, B. Faktur penjualan, C. Pencatatan ke dalam jurnal penjualan. Keterangan, auditor mengambil sampel surat order pengiriman dari arsip dokumen tersebut yang disimpan oleh fungsi penjualan dan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan nomor urut tercetak dan mempertanggungjawabkan penggunaan dokumen bernomor urut tercetak tersebut. Yang kelima, untuk sampel yang diambil pada langkah kedua di atas, periksa bukti adanya A. Persetujuan kredit untuk setiap transaksi penjualan kredit, B. Pengecekan independen terhadap pencantuman harga dalam faktur penjualan, C. Pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan dalam faktur penjualan. Yang keenam, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi keliruan posting jumlah moneter atau akun. Keterangan, menguji ketelitian posting ringkasan jurnal penjualan ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar, rekening-rekening terkait, atau akun piutang usaha dan pendapatan penjualan. Auditor mengambil sampel rekapitulasi bulanan jumlah kolom-kolom rupiah dalam jurnal penjualan dan membandingkannya dengan jumlah yang diposting dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Tahap transaksi, penerimaan order dari customer, salah saji potensial, penjualan dilakukan kepada customer yang tidak semestinya. Aktivitas pengendalian yang diperlukan, yang pertama, penentuan bahwa customer berada dalam daftar customer resmi perusahaan. Yang kedua, penggunaan surat order penjualan yang diotorisasi untuk setiap penjualan. Selanjutnya, tahap transaksi otorisasi pemberian kredit. Salah saji potensial, penjualan kredit dilaksanakan tanpa persetujuan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan, yang pertama, bagian kredit mengecek semua customer baru. Yang kedua, pengecekan batas kredit sebelum penjualan kredit dilakukan. Selanjutnya, tahap transaksi pengiriman barang. Salah saji potensial, barang dikeluarkan dari gudang untuk order yang tidak sah. Aktivitas pengendalian yang dilakukan, barang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat order pengiriman yang telah diotorisasi. Salah saji potensial yang kedua, barang yang dikirim tidak sama dengan barang yang dipesan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan yaitu dengan pengecekan barang yang dikirim dengan surat order pengiriman. Salah saji potensial yang ketiga, pengiriman barang yang tidak diotorisasi dapat terjadi. Aktivitas pengendalian intern yang dilakukan yaitu yang pertama dengan pemisahan fungsi pengiriman barang dari fungsi penjualan. Yang kedua, pembuatan dokumen pengiriman untuk setiap pengiriman barang. Selanjutnya, tahap transaksi penagihan. Salah saji potensial, penagihan dibuat untuk transaksi fiktif. Aktivitas pengendalian yang dilakukan dengan setiap faktur penjualan harus dilampiri dengan surat order penjualan yang telah diotorisasi dan dokumen pengiriman.
Yang kedua, salah saji potensial pengiriman barang tidak diikuti dengan penagihan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan yaitu dengan pencocokan faktur penjualan dengan dokumen pengiriman. Salah saji potensial yang ketiga yaitu faktur penjualan berisi harga yang tidak resmi dari perusahaan. Aktivitas pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama, dengan pertanggungjawaban secara periodik dokumen pengiriman. Yang kedua, pengecekan independen pemberian harga dalam faktur penjualan. Tahap transaksi selanjutnya, pencatatan. Salah saji potensialnya, faktur penjualan dicatat dalam akun yang salah. Aktivitas pengendalian yang dilakukan yang pertama, dengan panduan akun dan review pemberian kode akun. Yang kedua, pengiriman pernyataan piutang bulanan kepada debitur. Salah saji potensial yang kedua, yaitu transaksi penjualan kredit fiktif dicatat. Aktivitas pengendalian yang dilakukan dengan setiap pencatatan harus dilandasi dokumen sumber faktur penjualan dan dokumen pendukung yang lengkap. Salah saji potensial yang ketiga yaitu dengan faktur penjualan tidak dicatat ke akun piutang customer. Aktivitas pengendalian yang dilakukan yang pertama, pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Yang kedua, pertanggungjawaban semua faktur penjualan secara periodik.